Yo, what's up guys, welcome back to my channel, The 19th, and it's me, Zufar. Oke, jadi video kali ini mungkin akan jadi video rutinitas tahunan ya. Jadi setiap tahun gue akan bikin video kayak gini. Berhubung kita ada di pertengahan tahun dan menuju lebaran, sudah banyak smartphone yang dirilis oleh beberapa vendor smartphone. Oleh karena itu, gue di sini ingin membantu kalian untuk menemukan rekomendasi smartphone terbaik di saat lebaran tahun ini, yaitu lebaran 2021. Kira-kira apa aja sih? Yuk simak terus videonya sampai habis. Oke, kita mulai dari harga 1 jutaan atau dari harga 1 sampai 1.999.000 rupiah. Di harga entry level atau harga yang masih di kelas awal ini kita tidak bisa mengharap banyak ya. Tapi yang pasti di sini gue akan memberikan beberapa rekomendasi smartphone yang seenggaknya terbaik atau ya bisa dipakai untuk kebutuhan jangka yang lumayan panjang, sekitar 2-3 tahun. Di harga 1 jutaan ada beberapa handphone seperti Samsung Galaxy A02s, Poco M3, Redmi 90, dan juga Realme Narzo 30A. Namun dari semua handphone yang gue sebutin tadi, gue akan memilih Redmi 90 sebagai rekomendasi HP 1 jutaan terbaik. Alasan gue memilih Redmi 90 sebagai rekomendasi HP terbaik di harga 1 jutaan adalah karena dia memiliki Qualcomm Snapdragon 662 terbaru, lalu memiliki baterai besar 6000 mAh, lalu dia memiliki kamera yang lumayan bagus, desain yang unik, dan juga resolusi layarnya yaitu Full HD. Resolusi layar Full HD ini susah untuk ditemuin di harga-harga 1-2 jutaan malah. Dan harga Redmi 90 ini sendiri mulai dari 1.899.000 di harga resminya. Kita beralih ke harga 2 jutaan. Masih sama kayak level harga sebelumnya, di harga 2 jutaan ini gue masih menemukan jumlah yang sedikit untuk rekomendasi handphone ya. Ada Realme C25, ada Redmi Note 10, dan juga Realme Narzo. Dan untuk rekomendasi HP terbaik di harga 2 jutaan ini jatuh ke Redmi Note 10. Ya, pilihan yang mudah buat gue karena di sini Redmi Note 10 ini menang di banyak sektor, bahkan menang dibanding semuanya. Redmi Note 10 ini sudah menggunakan Qualcomm Snapdragon 678, menggunakan panel Super AMOLED, lalu gamut warnanya udah DCI P3, memiliki sertifikasi SGS, dan juga beratnya di bawah 200 gram. Suatu hal yang mustahil untuk ditemukan di merek yang lain. Sekarang kita masuk ke kelas yang sangat kompetitif, yaitu kelas 3 jutaan. Di kelas 3 jutaan ini kita bisa nemuin Oppo A74 5G, lalu ada Samsung Galaxy M31, Samsung Galaxy A32, Poco X3 Pro, Realme 8, dan Redmi Note 10 Pro. Untuk di kelas 3 jutaan ini sepertinya menjadi agak sulit, dan bahkan gue akan memilih 2 rekomendasi yang paling bagus, yaitu Poco X3 Pro dan juga Redmi Note 10 Pro. Karena sebenarnya 2 smartphone ini merupakan smartphone yang sama-sama unggul, sama-sama bagus, tapi di sektor yang berbeda. Di mana Redmi Note 10 Pro ini bagus di segala sektor, tapi dia sedikit lemah di bagian power. Dan Poco X3 Pro yang kuat di bagian power tapi sedikit lemah di sektor-sektor yang lainnya. Untuk Poco X3 Pro udah pernah gue bahas sendiri ya. Dia menggunakan Snapdragon 860, lalu dia menggunakan refresh rate 120Hz, touch sampling rate-nya 240Hz. Untuk Redmi Note 10 Pro ini dia menggunakan Snapdragon 732G, refresh rate yang sama dengan Poco X3 Pro yaitu 120Hz dengan touch sampling rate-nya 240Hz. Panelnya Super AMOLED lagi-lagi, memiliki color gamutnya DCI P3 lagi, support HDR10, dan memiliki kamera utama yaitu 108 megapiksel. Ya, ini lebih merata spesifikasinya, tapi untuk powernya dia masih menggunakan Snapdragon 732G yang masih lebih bagus daripada 720G, tapi tidak sekuat Poco X3 Pro. Jadi di kelas 3 jutaan ini masih agak pusing jadinya sebenarnya. Dan untuk harga keduanya, Redmi Note 10 Pro dan juga Poco X3 Pro sama-sama mulai dari harga 3,5 jutaan sampai 3.999.000. Lalu kita masuk ke kelas selanjutnya lagi, yaitu 4-5 jutaan.
Ya, di sini digabung karena kelas 4 jutaan nggak terlalu menarik banget ya. Di kelas ini ada Vivo V20, ada Samsung Galaxy A52, ada Poco F3, lalu ada Realme 8 Pro. Dan lagi-lagi ada beberapa pilihan yang susah ya. Jadi di sini gua akan membagi menjadi dua lagi, yaitu Poco F3 dan juga Samsung Galaxy A52. Alasannya masih sama kayak kelas 3 jutaan. Ya, Poco F3 ini memiliki spesifikasi yang gahar di harga 5 jutaan, dan mungkin menurut gue lebih cocok ditaruh di harga 7-8 juta malah. Ya, tapi overall dia lebih bagus di performa gamingnya. Jadi Poco F3 ini akan lebih bagus digunakan oleh orang yang demen ngegame. Untuk kamera ya lumayan lah, nggak terlalu bagus-bagus banget, tapi kalau untuk nyari kamera dan UI yang lebih enak, ada Samsung Galaxy A52. Poco F3 ini menggunakan Qualcomm Snapdragon 870 atau sedikit di atasnya 865 Plus. Sedangkan Samsung Galaxy A52 menggunakan Snapdragon 720G. Samsung Galaxy A52 menggunakan panel Super AMOLED, lalu Poco F3 menggunakan E4 Dynamic AMOLED. Refresh rate-nya Samsung Galaxy A52 sebesar 90Hz, lalu Poco F3 120Hz dengan touch sampling rate-nya 360Hz. Poco F3 sudah 5G ready, lalu Samsung Galaxy A52 sudah memiliki sertifikasi IP67 atau IP67, yang berarti dia tahan air atau waterproof. Sedangkan Poco F3 hanya menggunakan sertifikasi IP58 atau tahan cipratan air. Lalu kita masuk ke harga 6-9 juta atau sekalian 10 juta ya. Sekalian aja deh 10 juta. 6-10 juta. Ada beberapa rekomendasi seperti Vivo X60, Samsung Galaxy A72, Xiaomi Mi 10T Pro, Xiaomi Mi 11, dan juga Vivo X60 Pro. Dan pilihan gue jatuh ke Vivo X60. Untuk Xiaomi Mi 10T Pro seperti yang udah diketahui sebelumnya, keluhannya cuma satu, yaitu masih menggunakan panel IPS. Ya karena di sini kelebihannya udah terlalu banyak, kayak dia pakai Snapdragon 865, lalu refresh rate-nya 120Hz, kameranya udah ada OIS, lalu baterainya juga tahan, dan harganya lumayan murah yaitu 6.999.000. Lalu di sini gue merekomendasikan Vivo X60. Karena sebenarnya Vivo X60 ini udah bisa dibilang unggul di segala sektor ya. Udah pakai Snapdragon 870, refresh rate-nya 120Hz, panelnya AMOLED, dukung HDR10+. Lalu setting kameranya yang bagus dari Zeiss, ada OIS-nya juga, dan dia nggak gampang panas. Dia lebih stabil suhunya di sekitar 40 derajat untuk digeber main Genshin Impact. Tapi jika kalian menggunakan handphone itu untuk kebutuhan yang lumayan besar seperti ya untuk video, foto, main game, dan butuh penyimpanan yang lebih besar, sepertinya Anda harus mengambil Vivo X60 Pro dengan kapasitas 256GB. Dan spesifikasinya nggak jauh beda, bahkan bisa dibilang mirip dengan Vivo X60 yang biasa. Lalu kita menuju ke kelas terakhir, yaitu kelas di atas 10 juta. Ya, di sini sebenarnya semua smartphone udah oke-oke aja untuk dibeli ya. Karena di sini budgetnya bisa dibilang budget yang paling tinggi. Jadi semua bisa aja dibeli sesuai dengan selera. Tapi rekomendasi ini bisa aja berguna bagi Anda yang ingin membeli smartphone di atas 10 juta tapi bisa worth untuk beberapa tahun, bahkan mungkin sampai 5 tahun. Ya, di sini rekomendasinya ada beberapa seperti Samsung Galaxy S21, S21 Plus, S21 Ultra, lalu ada Asus ROG Phone 3 dan juga iPhone 12 series ya, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max. Dan semuanya bisa dibilang menjadi rekomendasi dari gua ya. Tapi ada beberapa poin-poin penting. Untuk Samsung Galaxy S21 series seperti S21, S21 Plus, dan juga S21 Ultra ini memiliki spesifikasi yang bisa dibilang mirip dan juga hanya berbeda di bagian memori dan juga ukuran bodinya ya. Untuk orang yang sangat senang segalanya yang besar ya, ukuran HP yang besar, ukuran layar yang besar, lalu performa yang lumayan tinggi dari Samsung,
Samsung Galaxy S21 Ultra ini merupakan jawabannya. Lalu untuk S21 Plus ini untuk orang yang punya budget di pertengahan 10 juta ya, dan dia nggak mau punya HP yang terlalu kecil. Ya, ukuran S21 Plus ini sebenarnya cocok di tangan. Lalu Asus ROG Phone 3, sebenarnya beritanya udah agak lama ya kalau Asus ROG Phone 5 itu bakal dirilis, tapi kayaknya untuk Lebaran tahun ini mereka belum rilis deh. Mungkin bulan depan atau beberapa bulan lagi. Ya sebenarnya Asus ROG Phone 5 itu bisa dibilang lebih worth daripada ROG Phone 3 ya. Cuma karena di sini yang ada baru ROG Phone 3, jadi ROG 3 merupakan smartphone gaming yang paling direkomendasi oleh gue. Karena ROG Phone 3 ini merupakan smartphone dengan power yang besar, lalu dia memiliki panel AMOLED, Delta I-nya kurang dari 1, support HDR10+, refresh rate-nya tinggi, dan kameranya ini bahkan merupakan kamera handphone gaming terbaik dibanding merek-merek yang lain. Lalu untuk produk Apple di harga di atas 10 jutaan seperti iPhone 12 series ini merupakan pilihan yang cocok untuk orang yang ingin mencoba iOS. Karena secara desain lalu fitur dan juga performa iPhone di atas harga 10 jutaan ini udah pasti enak banget. Dan bahkan yang biasanya suka pakai Android pas nyobain iOS di iPhone 12 series ini akan berpindah haluan mungkin ya. Namun untuk gue pribadi, rekomendasi HP di harga 10 jutaan ke atas bisa terbagi menjadi dua. Untuk Android, gue akan memilih Samsung Galaxy S21 Plus dan juga untuk iOS, iPhone 12 Pro. Karena keduanya itu merupakan pilihan yang paling aman. Mengingat spesifikasi dan UI-nya yang sudah bagus, tapi tidak terlalu over. Baik dari ukuran bodi, maupun untuk kenyamanan kita di saat menggunakan handphone tersebut. So guys, segitu dulu aja untuk video kali ini. Video yang membahas tentang rekomendasi smartphone di Lebaran 2021 ini. Kira-kira smartphone apa sih yang paling menarik saat ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. So don't forget to like, comment, share, and subscribe. See you in the next video. Ciao!